Halo, selamat datang di channel Inside Movie. Ini merupakan perdana channel kita membuat konten untuk review film. Mohon dukungan dan supportnya ya. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas film yang sempat viral di beberapa medsos, dan menurut gue ini film recommended banget dan layak banget buat kalian tonton. Karena film ini menyajikan animasi, efek action, fantasi yang keren banget menurut gue, yang menggunakan setting alur cerita di dunia Tiongkok pada zaman dulu, di mana di cerita tersebut antara kehidupan manusia dengan siluman saling hidup berdampingan. Oke, langsung aja daripada basa-basi terus, kita review film ini. Di scene cerita ini diawali dengan seorang anak kecil di suatu tempat yang cukup unik, berada di dimensi lain. Anak kecil tersebut bernama King Min yang sedang mempelajari sebuah mantra sihir bersama dengan gurunya yang bernama Zhong King. Tidak terasa waktu telah berjalan, King Min yang telah tumbuh dewasa terus mempelajari sebuah segel mantra pelindung. Namun King Min yang telah dewasa masih saja belum menguasai mantra sihir pelindung yang diajarkan oleh gurunya Zhong Xing kepadanya. Kemudian King Min justru malah menunjukkan segel mantra teleportasi kepada gurunya bahwa ia lebih menguasai mantra tersebut dan berpendapat bahwa mantra teleportasi yang dia kuasai lebih berguna untuk menangkal serangan musuh. Namun gurunya mendesak agar terus berusaha dan belajar untuk mempelajari mantra pelindung, dikarenakan adanya alasan untuk dapat bersiap menghadapi bencana yang sebentar lagi akan segera datang, yakni monster bernama ular bencana. Ular bencana adalah suatu makhluk jahat berwujud ular raksasa yang akan memakan hasrat manusia. Monster tersebut dikurung di dalam tempat yang tidak jauh dari tempat mereka berlatih. Tak lama berselang, suara mengerikan terdengar dari dalam kurungan segel ular tersebut. Wajah Zhong King tampak sangat cemas dan dengan sigap langsung memindahkan muridnya melalui sihir teleportasi dan membuatnya pergi ke tempat yang lebih aman. Kemudian pertarungan yang keren terjadi di mana Zhong Xing mengeluarkan segel mantra untuk memanggil 3 roh penjaga miliknya untuk menghadapi monster ular bencana yang akan segera muncul. Mereka adalah roh anjing salju, roh emas, dan roh pelukis gila. Untuk menahan serangan tersebut, roh pelukis gila langsung memasang segel yang bertujuan untuk menghalangi jalan keluar dari ular bencana. Roh anjing salju mulai membekukan kawasan di sekitar ular bencana untuk membuatnya semakin terperangkap di sana. Di tempat lain, roh emas duduk di depan Zhong Xing untuk menyalurkan kekuatannya kepada Zhong Xing. Meskipun begitu, ular bencana tetap bisa keluar dan mematahkan semua pembatas pelindung yang sudah dipasang oleh roh anjing salju dan juga roh pelukis gila. Di tengah pertarungan tersebut, datang semua murid Zhong Xing yang datang menggunakan teleport, termasuk juga Xing Ming yang merupakan murid yang paling pandai. Pada saat bersamaan, monster ular bencana kemudian mulai serangannya. Guru Zhong Xing langsung berteriak dan memerintahkan semua muridnya untuk menggunakan mantra pelindung untuk melindungi diri mereka dari serangan monster tersebut. Namun naas, King Min yang belum dapat menguasai materi sihir tersebut justru malah membuat segel teleportasi yang notabene tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari monster ular bencana. Guru Zhong Xing yang menyadari hal tersebut langsung memindahkan mantra pelindung miliknya ke arah King Min. Kemudian tentunya serangan dari monster tersebut langsung mengenai tubuhnya. Kemudian salah satu penjaga Zhong Xing mencoba melakukan tindakan yang sangat heroik dengan mengorbankan dirinya untuk melumpuhkan ular bencana. Upaya tersebut sementara cukup berhasil. Namun sayangnya Zhong Xing yang telah terkena racun dari monster ular bencana menyebabkan dirinya sekarat. Karena itu tidak ada penawar terhadap bisa ular bencana tersebut. Menyadari kematian yang akan tiba, maka sebelum mati, sang guru mengatakan pesan terakhirnya. Momen terakhir hidupnya pun meminta Xing Ming untuk pergi ke tanah timur dan memberikan pedang Pengyu kepada ratu di sana. Di kota kekaisaran sendiri terdapat 4 patung yang menyegel tubuh ular bencana. Selama ini
keempat patung tersebut yakni naga nilakandi, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Karena kemampuan itu, King Min pun disebut sebagai Master Yin Yang oleh gurunya. Dia juga mengatakan bahwa monster ular bencana masih bersemayam di tubuh seorang wanita dan wanita tersebut berada di kota kekaisaran. Di scene selanjutnya, akhirnya King Min dikirim oleh klan timur untuk menjadi salah satu master yang akan ikut serta dalam ritual pengukuhan ular bencana. Dalam perjalanan menuju ke kota kekaisaran, King Min merasakan adanya hawa siluman di sekitarnya. Pada saat yang sama pula akhirnya diperkenalkan tokoh lain yang juga merupakan seorang master bernama Master Boya. Ia merupakan master yang diutus untuk ikut serta dalam ritual pengukuhan dari klan lain. King Min memutuskan untuk menyelamatkan siluman itu karena siluman tersebut tidak memiliki niatan yang jahat. Namun Boya dengan pendiriannya bersikeras untuk tetap ingin membunuh siluman tersebut, sehingga terjadilah perkelahian di antara kedua master tersebut. Hal ini pun membuat mereka akhirnya terlibat pertarungan yang cukup sengit di antara kedua master yang tentu saja memiliki kekuatan yang tidak bisa diragukan lagi. Namun pada akhirnya King Min memilih untuk mengalah dan pergi menggunakan mantra teleportasi. Kemudian di saat perjalanan menuju ke kekaisaran, dia bertemu kembali dengan siluman yang telah diselamatkan tadi. Siluman tersebut meminta untuk dapat membalas hutang budi dan menjadikan dirinya roh pelindung milik dari King Min. Dia bernama Roh Batu Pembunuh. Pertemuan selanjutnya kembali antara kedua master tersebut, yang dimana Master Boya terlihat tidak menyukai King Min dan selanjutnya mengajaknya berduel di kemudian hari. Boya mengatakan bahwa orang seperti King Min tidak pantas untuk menjadi seorang master. Namun di saat bersamaan datang pula seorang master lainnya. Namun kali ini dia adalah seorang wanita yang bernama Master Long Yu. Di saat yang bersamaan juga datang perwakilan dari Imam Kekaisaran yang bernama Master Hee Song Yu. Dia datang di saat itu dan meminta ketiga master tersebut untuk segera beristirahat dikarenakan acara penting ritual besok. Di sini terlihat bahwa King Min sedikit shock melihat wajah dari si Ho Yu karena memiliki wajah yang sangat mirip dengan almarhum gurunya. Dari sini King Min pun sudah merasakan ada hal yang tidak beres di istana. Scene berikutnya keesokan hari di istana, Tuan Putri menunjukkan rupanya dan seluruh master memberikan penghormatan kepada Tuan Putri. Namun ada hal yang mencurigakan karena Master Hongra belum juga tampak. Kemudian datang perwakilan yang menemukan bahwa Master Hongro telah ditemukan tewas di dalam kamarnya. Hal ini membuat semua orang terkejut, di mana orang pertama yang dicurigai atas kematian Master Hongro adalah King Min, dengan alasan karena dia memiliki ilmu teleportasi sehingga ia bisa dengan mudah pergi ke kamar Master Hongro tanpa dilihat oleh siapapun. Namun sesaat sebelum King Min dibawa oleh para penjaga, Master Boya menunjukkan bukti yang kuat bahwa ia telah memasang telinga ajaib di dalam kamarnya. Memasang telinga ajaib di dalam kamar King Min sehingga ia bisa mengetahui setiap geraknya. Bukti itu pun akhirnya membuat dia terbebas dari tuduhan. Sang putri pun lantas memerintahkan keempat master untuk membangkitkan para patung sebagai syarat ritual ular bencana dan juga ritual menyembah langit. Pada malam harinya, Master Boya pun merasakan adanya siluman di sekitarnya. Ia pun langsung menghampiri siluman tersebut dengan kekuatan mata langnya, melumpuhkan siluman tersebut. Sama seperti para master yang lainnya, keempat master yang lainnya pun juga menjalankan tugas mereka untuk membasmi semua siluman dan memasukkan arwahnya ke dalam 4 patung di sekitar tempat patung ritual, yang merupakan tempat untuk menyegel dan menghentikan ular bencana. Mereka semua sangat gencar melakukan perburuan siluman, kecuali hanya Xing Ming yang cuma bersantai dengan para penjaga miliknya. Padahal mereka semua sudah tidak memiliki waktu yang banyak lagi. Akhirnya Kimi menjelaskan bahwa tindakan yang selama ini menunggu info mengenai keberadaan para siluman yang ia dapatkan dari para penjaganya. Di malam hari itu pun juga King Min bertemu dengan Master He So-yu. King Min pun langsung mengutarakan kecurigaannya terhadap Master He So-yu atas kematian Master Hongro.
Akhirnya Master Hesoyu mengakui bahwa ia tidak melakukan hal tersebut dikarenakan ia adalah roh penjaga yang dikirim dari gurunya Qingming yang diminta untuk menjaga ratu di istana kekaisaran. Saat dalam perbincangan, sesosok siluman rambut melewati tempat tersebut. Keesokan harinya, Qingming pun menerima kabar bahwa Departemen Pengamatan Langit sudah diserang oleh siluman. Qingming dan Master Boya pun akhirnya pergi dan mencari putri yang sudah terkena serangan dari siluman. Qingming pun dengan cepat langsung menyelamatkan putri dengan bergegas mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh sang putri. Karena hal tersebut, Qingming akhirnya terkapar karena terkena efek racun yang telah ia telan dari pengaruh siluman tersebut. Beruntungnya di sana ada Master Boya yang akhirnya menyelamatkan Qingming. Setelah kejadian itu, akhirnya Qingming bisa mengaktifkan patung terakhir di sana. Setelah itu, Master Boya dan juga Qingming mulai terlihat akrab satu sama lain. Di scene selanjutnya menunjukkan bahwa Master Hesoyu pergi untuk menyapa ratu di ruangannya, sekaligus juga untuk melihat keadaan sang putri yang terkena racun tadi pagi. Di saat bersamaan tanpa diketahui dengan bantuan serangga siluman milik Master Lengyu mengetahui suatu rahasia atas misteri selama ini di mana teka-teki antara ratu dengan sang putri. Dengan tiba-tiba ia pun pergi menyusup untuk mengecek kebenaran hal tersebut dengan pergi ke kamar sang ratu. Hal itu pun akhirnya diketahui oleh master lainnya di mana Master Hesoyu yang merupakan ketua dari kekaisaran langsung menyerang Master Longyu. Dan Master Boya pun bergabung dalam pertarungan tersebut. Di sini Qingming terlihat bersikap netral dengan tidak menyerang siapapun. Ia berusaha memisahkan pertarungan tersebut. Di saat itu, siluman rambut yang terlihat muncul dan langsung menyerang Master dari Longyu, seketika juga menewaskannya. Sebelum kematiannya, Master Longyu berkata kepada Qingming bahwa pelakunya adalah sang putri. Hal ini tentu saja membuat Qingming dan Master Boya kebingungan. Untuk memecah semua misteri itu, mereka mulai mencurigai semua orang atas kematian para master di kekaisaran atas misteri permasalahan ini. Setelah perdebatan itu, mereka akhirnya Master Qingming dan juga Boya memilih untuk bersatu dan memecahkan misteri itu secara bersama-sama. Mereka pun mulai berpencar untuk mencari pelaku sebenarnya dari semua insiden ini, di mana Qingming pergi menemui sang putri dan Master Boya pergi menemui Master Shisoyu. Pernyataan Qingming membuat sang putri terpojok dengan mengungkapkan tentang fakta pedang Feng Yu yang diberikan oleh gurunya. Sebelumnya sang putri sempat mengaku, namun tiba-tiba sang putri diserang oleh siluman rambut. Qingming pun langsung mengejar siluman rambut tersebut. Ia akhirnya mendapatkan informasi penting dari siluman rambut tersebut dan mulai menyusun semua teka-teki. Seketika dia pun langsung teringat kepada Master Boya dan langsung bergegas mencarinya. Di sini akhirnya terungkap bahwa putri kekaisaran adalah ratu yang sebenarnya, yang dimana merupakan ratu yang selama ini mereka ketahui hanya boneka yang dikuasai oleh Hisoyu. Dari kejadian sebelumnya bahwa kematian Master Hogro didalangi juga oleh Master Hesoyu. Selain itu juga yang diketahui bahwa ular bencana sudah bersemayam di dalam tubuh ratu yang sebenarnya. Selain itu akhirnya terungkap bahwa kematian Master Longyu disebabkan karena ia telah mengetahui rahasia tersebut sehingga ia menyusup ke kamar sang ratu untuk memastikan kecurigaannya, dan benar saja bahwa yang ditemukan di kamar itu ialah sang putri, dan itulah mengapa pesan terakhirnya ia mengatakan bahwa ratu sebenarnya tak lain adalah sang putri. Dan itu juga alasan mengapa siluman rambut juga datang atas perintah dari Hesoyu untuk membunuh sang ratu. Akhirnya sang ratu mengakui semua dan berkata bahwa ia memang menjadi awet muda demi bisa menyegel ular bencana yang berada di dalam tubuhnya dalam waktu yang cukup lama. Hal ini juga akhirnya membuatnya terjebak selama ratusan tahun di dalam kekaisaran dengan berkali-kali mengubah identitasnya dan satu persatu kehilangan orang yang ia sayangi. Ia pun akhirnya dipilih oleh kekaisaran dan akhirnya masuk menjadi bagian dari istana demi melindungi semua rahasia yang ada di dirinya yang tak pernah menua. Ia pun membuat identitas palsu sebagai putri istana dikarenakan ular bencana yang berada di dalam tubuhnya telah menelan semua perasaannya selama bertahun-tahun bersama dengan segel di dalam tubuhnya. Guru Zongxing juga merupakan salah satu orang yang ia cintai dahulu. Tiba-tiba sang ratu terjatuh dikarenakan merasakan kesakitan di dalam tubuhnya.
Hal ini membuat Xingmin dan juga Master Boya berlari ke arahnya. Namun Hesoyu mengirim mereka melalui sihir teleportasi ke dalam tempat yang membuat mereka terkubur oleh pasir. Karena mempunyai jurus teleportasi, Xingmin dapat dengan mudah keluar dari jebakan tersebut. Namun tidak dengan Master Bongnya yang tidak mahir dalam teleportasi, sempat terjebak beberapa saat dan akhirnya dapat diselamatkan oleh Xingmin. Di sana terungkap bahwa kekasih Zhongxing pergi dari sana dengan membawa pedang yang diberi nama Feng Yu. Pedang Feng Yu adalah nama asli dari sang ratu. Pedang ini diberi nama karena agar ada orang yang selalu mengingat namanya tersebut. Dan sebenarnya Hesoyu adalah siluman yang dibuat oleh Zhongxing dengan menyerupai dirinya. Ia pun diberikan perintah untuk selalu menjaga sang ratu seumur hidupnya. Setelah hal ini, ular bencana pun akhirnya keluar dari tubuh sang ratu yang kemudian masuk ke dalam tubuh Hesoyu. Karena kemunculan ular bencana tersebut, pedang Feng Yu pun otomatis langsung menyerang ular tersebut. Namun dengan mudah pedang tersebut ditangkap oleh Hesoyu. Setelah memasukkan ular ke dalam tubuhnya, karena masih merasa tubuhnya belum cukup kuat, ia pun akhirnya pergi membawa sang ratu untuk menghisap hasrat manusia yang lebih banyak lagi yang berada di luar istana untuk menjadi semakin kuat. Xingmin dan Master Boya tak bisa tinggal diam. Mereka mencegah ular untuk keluar dari kota tersebut. Ular bencana yang telah memiliki wujud yang lebih besar itu pun pergi mencoba keluar dari kota kekaisaran. Hesoyu berencana membawa sang ratu. Segel ular bencana pun aktif dan langsung membuat kurungan agar ular bencana tidak bisa kabur. Namun ada salah satu patung yang tidak mengeluarkan segelnya. Dan ternyata itu adalah patung tanggung jawab Hesoyu yang telah disiapkan agar memberi jalur pelarian bagi ular bencana kelak. Merasa bersalah atas apa yang telah ia perbuat, Ratu akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat bersama dengan Hesoyu. Namun hal itu sia-sia karena ular bencana yang dikendalikan Hesoyu dapat dengan cepat menangkap mereka. Sebelum menghantam tanah, Xingmin kemudian memanggil langsung para roh penjaga. Mereka adalah batu pembunuh, pelukis gila, dan juga anjing salju. Pelukis gila langsung membuat perisai pelindung, sementara yang lainnya pergi untuk menaklukkan ular bencana. Dengan kekuatan batu pembunuh dan juga anjing salju yang selalu berusaha keras untuk melumpuhkan ular tersebut, lalu Hesoyu keluar dari dalam tubuh ular tersebut dengan kekuatan teleportasi miliknya. Master Boya akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ia berkata bahwa akan menggunakan tubuhnya untuk membangkitkan patung burung Vermilion dan membantu Xingmin untuk dapat mengalahkan monster ular bencana. Master Boya pun akhirnya memilih untuk menjadi roh pelindung milik Xingmin, roh batu pembunuh yang masih terus melakukan cara untuk mengalahkan Hesoyu. Namun demi tuannya, dia rela mati meski harus kehilangan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Roh penjaga yang tersisa adalah pelukis gila dan juga anjing salju. Mereka juga melakukan kemampuan semampunya untuk menyelamatkan Xingmin. Namun pada akhirnya mereka pun harus berakhir dengan kekalahan. Sekarang hanya tersisa Xingmin dan juga roh Master Boya. Setelah mengubah dirinya menjadi burung Vermilion, ia pun telah berubah menjadi roh pelindung dari Xingmin dan langsung melaksanakan tugasnya untuk mengalahkan ular bencana tersebut. Ia segera terbang untuk mulai melancarkan serangan. Terlihat bahwa ia mampu mengimbangi dari Hesoyu. Pertarungan sengit terjadi antara Master Boya dan juga Hesoyu, di mana Hesoyu dapat muncul dari segala arah tubuh ular tersebut dan juga menyerang dari mana saja. Lalu Xingmin berteleportasi ke dalam tubuh ular dan menyadarkan ratu yang telah terjebak dalam ilusinya sendiri. Ia masih merasa bahwa kekasihnya Zhongxing masih berada di sampingnya, padahal ia sudah lama mati dan juga sebenarnya Hesoyu juga harus ikut mati mengingat karena ia adalah roh milik Zhongxing. Untuk itu Xingmin pergi dengan ratu untuk melihat masa lalu, di mana saat momen yang sangat mengharukan ketika kesetiaan dan juga derita cinta antara ratu dengan guru Zhongxing diperlihatkan, dan alasan kenapa guru Zhongxing menciptakan Hesoyu yang merupakan jelmaan dari dirinya yang tidak lain untuk menemani sang ratu dari kesepiannya, melihat kenyataan bahwa orang yang dia cintai yakni Zhongxing telah mati di hadapannya, di mana tubuhnya hancur menjadi abu dan akhirnya pergi untuk selama-lamanya, dan sang ratu hanya bisa terdiam melihat hal tersebut.
Setelah mengetahui kenyataan tersebut, Ratu dan juga Kim Min pun berteleportasi kembali ke sana. Di sana Boya masih terus berjuang melawan Hesoyu. Lalu Kim Min memberikan pedang Pengyu yang bisa digunakan untuk melawan ular bencana. Kemudian dengan pedang itu, Master Boya melakukan serangan terakhirnya kepada Hesoyu. Namun serangan itu dapat ditahan oleh Hesoyu. Di saat yang bersamaan, Ratu mengambil sebuah pedang dan mengancam akan membunuh dirinya sendiri. Karena dirinya lah alasan kehadiran dari Hesoyu, di mana Hesoyu diciptakan untuk melindungi sang ratu. Maka bagaimana jika orang yang harus dilindungi sudah tidak ada lagi? Maka ia pun sudah tak memiliki misi untuk hidup. Ratu pun langsung memotong lehernya dan juga meninggal. Hal itulah lantas langsung membuat kekuatan ular bencana melemah. Kemudian ular itu pun mati menelan pedang tersebut dan menjadi tak terkendali dan langsung mengeluarkan peluru dari lidahnya sebagai wujud serangan terakhir dan menyerang Kim Min dengan usaha terakhirnya. Kemudian Master Boya langsung melebarkan sayapnya untuk melindungi Master Kim Min dengan tubuhnya itu. Ternyata Hesoyu masih hidup dan bangkit langsung melepaskan sebuah pisau yang menancap di dadanya untuk dilempar ke arah Master Boya yang sedang tergeletak tidak berdaya. Kim Min pun langsung melindungi lemparan pedang tersebut, di mana di momen ini juga Kim Min mengingat pesan terakhir dari gurunya tentang makna arti sebuah kehidupan dan juga makna tugas seorang Master Yin Yang, sehingga dengan seketika Kim Min mengeluarkan kemampuan terpendamnya dan melakukan serangan balik ke arah Hesoyu dan langsung menewaskan Hesoyu. Hesoyu yang sekarat langsung memegang tangan Ratu yang telah tewas. Di scene ini dijelaskan bahwa Hesoyu telah menuntaskan misinya untuk selalu menjaga Ratu sampai dengan hayatnya. Scene di akhir dengan perpisahan antara dua Master Yin Yang, antara Master Kim Min yang kembali ke kampung halamannya dan juga Boya yang tetap tinggal di kaisaran di sana. Tetapi hubungan persahabatan mereka akan terus terjaga seperti kekuatan Yin dan juga Yang. Semoga kalian bisa memahami review cerita film tersebut. Secara keseluruhan, alur film ini keren banget menurut gue, di mana mengkolaborasikan drama romance, action, kisah kesetiaan, dan juga efek dari sihir yang keren banget. Oke guys, itu dulu tadi rangkuman film ini, dan gue harap kalian terhibur dengan review film versi Insight Movie. Oke, sampai ketemu lagi di konten movie selanjutnya. Untuk itu tetap selalu di channel kesayangan kalian, di channel Insight.